Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Hayatus Saleha, NIM saya 2041050200040 dari Prodi Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI, di mana beliau menjelaskan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Apa sih ekonomi 3 sektor? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan rumah tangga dan pemerintah. Siklus ekonomi 3 sektor ialah perusahaan, pemerintah, dan juga rumah tangga, di mana perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan rumah tangga mendapatkan gaji, upah, sewa, bunga, dan laba, di mana rumah tangga menyimpan uang di lembaga keuangan. Nah, adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran dari rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Berikutnya, aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah adalah pendapatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan adalah pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dan aliran sektor pemerintah ke rumah tangga dan pembayaran atas pengurangan faktor-faktor produksi rumah tangga dan oleh pemerintah. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan. Yang pertama, ditabung. Yang kedua, membayar pajak. Dalam keseimbangan berlaku persamaan I sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku satu pembiayaan konsumsi. Syarat-syarat keseimbangan. Penawaran agregat sama dengan agregat demand. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan LN atau AS atau Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Apabila C pada tiap ruas dikurangi 1, maka berlaku I ditambah G ditambah sama dengan S ditambah T, di mana I ditambah G adalah suntikan dan S ditambah T adalah bocoran. Berikutnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung, di mana pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pajak dan wajib membayar pajak. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3. Yang pertama, pajak regresif. Yang kedua, pajak proporsional. Dan yang ketiga, pajak progresif. Di mana pajak regresif adalah pajak turunan ketika pendapatan naik. Dan yang kedua, pajak proporsional, di mana pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatannya. Yang ketiga, pajak progresif adalah pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, di mana pajak akan menurunkan YD pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y dikurangi T karena YD turun. Konsumsi C dan tabungan S juga turun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.